Shalom, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Terlebih buat saudara yang sedang berbahagia, yang ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, biarlah kebahagiaannya ditambahkan Tuhan. Dan saudara yang sedang dalam keadaan sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, tetaplah semangat karena Tuhan pasti memberikan kesembuhan buat amang-inang saudara-saudari yang dalam keadaan sakit. Dan bagi jemaat yang dalam pergumulan, kita harus percaya Tuhan pasti memberikan solusi dalam pergumulan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera bagimu yang dari Tuhan Allah Bapa kita dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nats kita tertulis di dalam Yohanes pasal 5 ayat 44 mengatakan demikian. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Dalam nats ini kita mau melihat bahwa orang Yahudi memiliki suatu tujuan yang utama, yaitu mereka sangat mengharapkan pujian dan penghargaan. Dari mana mereka dapat? Mereka ingin mendapat pujian dan penghargaan dari orang lain. Padahal sedikit banyaknya mereka itu tidak diperhatikan. Bahkan juga kepada Kristus mereka tidak memperhatikan apa yang diinginkan Tuhan. Karena apa? Karena apa yang diinginkan Tuhan lebih besar dari apa yang mereka inginkan. Jadi tertinggal hanya untuk mengharapkan pujian dan penghargaan untuk diri sendiri. Saudara yang kekasih, untuk datang kepada Kristus, kita harus sungguh-sungguh merendahkan diri dengan mengambil tempat atau ruang sebagai orang yang berdosa. Bukan sebagai orang yang merasa diri harus diperhatikan. Kebanyakan kita seperti itu. Di gereja pun kita akan selalu mencari tempat itu tempat duduk saya. Justru di sini kita harus mencari ruang atau tempat untuk kita merendahkan diri, memohon kepada Tuhan, mengaku bahwa kita adalah orang berdosa. Apakah kita sampai saat ini masih mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat? Bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita? Dalam kenyataan teori mulut kita mengatakan demikian. Tetapi dalam kenyataan kita ini masih ego. Selalu mengharapkan pujian ini karena aku ini begini. Aku bisa berkuasa, aku bisa begini, aku bisa begitu. Sekarang aku sudah sebagai ini. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak takut Tuhan. Sementara di sini diajak dalam nats ini, kita tidak akan pernah disukai oleh Tuhan apabila masih ada sifat-sifat kesombongan kita. Orang yang mengasihi Tuhan itu akan mengejar kehormatan dan kemuliaan bukan untuk dirinya, tetapi adalah bagaimana Tuhan dipermuliakan. Dengan berjuang memuliakan nama Tuhan, maka kita pun akan merasa hutang kita terbayarkan oleh perjuangan kita. Apa arti sebuah pujian? Bagi saya sendiri pribadi, saya tidak suka dipuji. Karena apa? Orang yang memuji itulah yang akan menjatuhkan kita. Jadi lebih baik pujilah Tuhan. Karena Tuhan itu benar-benar mengangkat orang yang tertindas, mengangkat orang yang sedang berbeban, mengangkat orang yang sedang kesusahan. Itu Tuhan. Sehingga hidup dengan Tuhan, menyerahkan hidup kepadanya sepenuhnya, memuliakan dan memberikan ruang untuk kehormatan Tuhan
Apa yang kita dapat? Hidup sejahtera dan damai bersama dengan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa yang bisa kita dapat melalui nats ini? Jangan kita kehilangan diri. Jangan kita kehilangan siapa kita. Karena kita mengejar-ngejar. Kalau di orang Batak itu 3H. Hasangapon, Hagabeon, Hamoraon. Kalau itu sudah kita dapat lantas kita sombong, ingat. Tuhan tidak tidur. Semakin itu kita dapat, semakinlah kita merendahkan diri. Bukan dengan kesombongan. Di sini kita mau melihat bahwa ada ukuran di dunia ini yang tidak kita miliki. Kita tidak bisa menciptakan damai sejahtera apabila diri kita sendiri tidak berdamai dengan diri kita. Bagaimana caranya kita berdamai dengan diri sendiri? Kita harus mencari ketenangan. Kita tidak memikirkan kejahatan tentang orang lain. Kita juga tidak memikirkan bahwa hanya kita yang paling hebat di dalam kehidupan ini. Kita tidak punya apa-apa. Apa yang kita cari di dunia ini? Justru kita akan memiliki segala-galanya. Kita akan memperoleh hal yang banyak apabila kita memikirkan hal baik tentang Tuhan. Hal baik tentang saudaramu. Hal baik tentang pelayan Tuhan. Maukah kita memikirkan hal-hal ini? Apakah kita sudah berdamai diri kita? Apakah kita sudah memenuhi jiwa raga kita dengan takut akan Tuhan? Kita harus memperjuangkannya. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 3 ya, Matius 6 ayat 33 yang mengatakan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru akan ditambahkan yang lain-lain. Dari situ pun kita sudah tahu bahwa hidup kita harus mencari Tuhan dan kebenarannya. Bukan mencari nama baik kita dan kebenaran kita. Semua kita benar. Tidak ada yang salah. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan yang tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi berjalanlah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada kita sebagai seorang yang merindukan atau haus akan kasih Tuhan, akan firman Tuhan. Dan inilah yang nanti akan memampukan kita bahwa kita akan mampu bertindak sebagai anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Dengan demikian kita akan mendapatkan kehidupan yang nyata, pengharapan yang hidup, dan kita juga akan mendapatkan kasih yang begitu luar biasa. Jangan berharap kasih dari Tuhan kalau dirimu sendiri tidak mampu mengasihi orang lain. Jadi marilah kita kejar bagaimana cara kita memuliakan Tuhan. Kita kejar bagaimana kita menghormati Tuhan dengan sikap dan perbuatan baik kita, tidak menyakiti hati orang lain. Sehingga dengan demikian kita akan menerima kasih Tuhan dengan segala kebesarannya. Dan juga di dalamnya sudah ada sukacita dan damai bersama dengan Tuhan. Mari carilah Tuhan, muliakanlah namanya, dan kita hormati dengan jalan berbuat baik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah kami boleh tetap mencari dan juga mampu memperlihatkan kemuliaan dan kehormatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sering merasa egois. Seringnya kami melakukan sesuatu hal hanya ingin dipuji dan dihormati, tapi kami sendiri tidak memuji Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Ajarkan kami untuk mengenal Tuhan lebih baik, sehingga kami dapat menjadi jalan berkat bagi banyak orang. Bahkan dengan menghormati Tuhan, dengan menjaga kemuliaan nama Tuhan, kami mendapatkan kasih yang luar biasa dari Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit.
baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong, bantu mereka, beri kekuatan, semangat, agar mereka tetap berharap dan yakin ada kesembuhan yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Karena Tuhan sangat berkuasa memberikan kesembuhan kepada segala penyakit. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran. Biar Tuhan tambahkan usia dalam tahun ini dengan sukacita yang luar biasa, panjang umur dan kesehatan. Begitu juga dengan keluarga yang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Tuhan tambahkan damai sejahtera, sehingga kasih Tuhan bernyala-nyala dalam rumah tangga mereka, sehingga keluarga mereka semakin terberkati. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan. Tuhan pimpin, Tuhan bantu, agar mereka boleh menyelesaikan segala pergumulan bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya hanya Tuhan yang mampu membantu, menolong setiap jemaat Tuhan yang berada di dalam pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.